Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Wilan Abdallah dari jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai filantropi Islam dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, mata kuliah filantropi Islam. Oke. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, mari kita ulas sedikit mengenai definisi filantropi Islam itu sendiri. Nah, definisi filantropi Islam dapat kita kategorikan ke dalam 3 pengertian, yaitu pemberian, berorientasi, dan berbasis. Nah, pemberian di sini tuh mencakup atau meliputi ke dalam bentuk seperti harta, tenaga, atau waktu secara sukarela dan ikhlas. Lalu yang kedua yaitu berorientasi. Maksud daripada orientasi di sini yaitu untuk kepentingan masyarakat dan kemaslahatan umum. Karena salah satu daripada esensi suatu kegiatan filantropi Islam adalah untuk mensejahterakan umat dan masyarakat pada umumnya. Lalu yang ketiga yaitu berbasis. Nah, maksud daripada berbasis di sini mengacu kepada nilai-nilai keislaman yang menguatkan ukhuwah, keadilan, dan kesejahteraan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa definisi filantropi Islam itu adalah praktik kedermawanan dalam tradisi Islam melalui seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, atau yang biasa kita singkat yaitu jiswab. Oke, kita masuk kepada pembahasan. Nah, filantropi Islam dalam konteks pembangunan sumber daya manusia merupakan konsep dan implementasi ajaran Islam dalam membantu pembangunan sumber daya manusia yang didasarkan pada nilai-nilai agama yang luhur. Karena pada posisinya filantropi Islam dalam konteks pembangunan sumber daya manusia ini bisa dikategorikan sebagai ranah yang krusial karena melihat pada zaman ini bahwa sumber daya manusia itu menjadi salah satu hambatan dalam suatu kegiatan filantropi Islam karena melihat pula kurangnya daripada sumber daya yang ada untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan filantropi Islam. Hubungan filantropi Islam dengan peningkatan SDM dapat kita kategorikan ke dalam 3 ranah, yaitu ranah pendidikan, kesehatan, dan keterampilan. Nah, di dalam ranah pendidikan yaitu untuk membantu akses pendidikan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat. Lalu yang kedua yaitu di dalam ranah kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Dan yang ketiga yaitu keterampilan untuk membina dan melatih keterampilan agar dapat meningkatkan kemampuan masyarakat. Nah, dari 3 kategori hubungan filantropi Islam ini dapat kita implementasikan ke dalam contoh suatu kegiatan gerakan mengajar desa yang mana berangkat dari sosok volunteer atau relawan mengabdi di daerah tertentu yang mana nantinya tuh akan melaksanakan alur-alur kegiatan yang pastinya berbau pendidikan, kesehatan, dan juga keterampilan. Contoh studi kasus keberhasilan filantropi Islam dalam peningkatan sumber daya manusia seperti yang pertama yaitu klinik mobile atau pelayanan kesehatan gratis yang meningkatkan aksesibilitas kesehatan bagi masyarakat pedesaan. Lalu yang kedua yaitu pendampingan anak berkebutuhan khusus. Nah, program pendidikan dan pembinaan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus di berbagai daerah. Lalu yang ketiga yaitu program bantuan mandi seperti menyediakan sabun mandi dan kebutuhan mandi lainnya untuk membantu menjaga kebersihan masyarakat yang kurang mampu. Bisa kita ambil salah satu contoh
saya pernah melaksanakan suatu kegiatan relawan yang mana berangkat dari sosok relawan itu bisa kita artikan sebagai contoh kegiatan filantropi Islam, karena pada dasarnya alur kegiatan pengabdian saya itu melibatkan contoh-contoh yang menjadi studi kasus di dalam pembahasan ini, seperti menerapkan cek kesehatan seluruh warga di desa, lalu adanya program kebersihan lingkungan, dan juga masuk ke dalam ranah lembaga pendidikan untuk mengetahui dan saling belajar dan mengajar kepada setiap anak-anak. Nah, kesimpulan daripada pembahasan kali ini adalah filantropi Islam menjadi strategi penting dalam pembangunan sumber daya manusia, dan juga kolaborasi antara lembaga filantropi, pemerintah, dan masyarakat itu sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Mungkin closing statement dari saya, tanpa teman-teman sadari, ketika teman-teman melakukan suatu kebaikan seperti bersedekah, infak, dan juga zakat, dan juga lain-lainnya, itu sudah mencerminkan salah satu contoh kegiatan filantropi Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesalahan mutlak milik saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.